Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mangga kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mangga kepada Abdur dipersilakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina warzuqni fahma. Amin. Oke. Semoga diawali dengan doa tadi, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak absen dulu ya, kehadiran dari siswa kelas 11. Rivaldo, Abdur, Siska, Falahatun Nisa, Ilham ada? Kemana itu Ilham? Sakit. Ada surat izinnya enggak? Enggak sih, hanya sekedar menyampaikan saya sakit. Oh gitu. Lain kali ada surat izinnya ya. Siap. Ardan hadir Pak. Kemudian Ahmad ada enggak Ahmad? Ahmad sakit lagi. Banyak yang sakit ya. Rodotul Jannah ada acara keluarga Pak. Oh, ada acara keluarga. Izin. Iya, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran mengenai pengurusan jenazah. Sebelum memulai, Bapak untuk mengajak kepada teman-teman membaca suratul Quran ayat 185. Mangga dibuka terlebih dahulu Al-Quran yang sudah dibagikan. Dibuka terlebih dahulu ayat Quran surat Ali Imran 185. Yo, mangga dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzika 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu rasulun nabil karim wa nahnu dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tadi itu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai setiap yang bernyawa itu akan mengalami meninggal dunia seperti itu. Sebelum kita berlanjut ke materi yang selanjutnya, Bapak ingin mengulas kembali materi yang sudah yang kemarin kita bahas. Ada yang tahu Abdur? Kemarin materinya apa? Sholat berjamaah apa? Oh, sholat berjamaah 5. Saat ini kita akan melihat video
motivasi mengenai penyelenggaraan jenazah. Ya, oke. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis seperti ini, baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, atau sebagai orang terdekat. Antara lain dengan menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang yang sedang atau akan meninggal dengan suara jelas dan tegas. Tetapi jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing hanya dengan lafal Allah saja. Bagaimana teman-teman video motivasi tadi yang sudah dilihat videonya? Terharu, Pak. Oh, terharu. Sangat motivasi untuk berbuat baik, Pak. Iya. Gimana Abdur? Iya, Pak. Menjadi semangat. Oh, semangat. Falhatunisa bagaimana Falhatunisa? Ya Allah, pusing dulu ini Falhatunisa. Kemudian tujuan dari diadakannya pembelajaran ini yakni pertama menerapkan dari kompetisi dasar pembelajaran pagi hari ini yakni menerapkan pelaksanaan kepengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua itu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam pelaksanaan pengurusan jenazah gitu. Yang ketiga itu menganalisis pelaksanaan kepengurusan jenazah. Yang keempat itu menyajikan prosedur pelaksanaan pengurusan jenazah. Jadi nanti kita akan akan melihat di PowerPoint yang sudah disajikan ini mengenai materi-materi pelaksanaan pengurusan jenazah yang mana di dalamnya itu ada apa saja yang kita lakukan sebelum melaksanakan pengurusan jenazah, entah itu yang pertama itu memandikan jenazah, menyolati jenazah, mengafani jenazah dan mengubur jenazah, dan ada hikmah-hikmahnya juga di dalamnya mungkin. Sebelum berlanjut, Bapak ingin teman-teman membentuk kelompok terlebih dahulu, mangga bisa dipimpin oleh ketua kelas untuk membentuk kelompoknya. Ini bertanya, Pak. Iya, mangga, Abdur. Jadi berapa kelompok, Pak? Jadi 3 kelompok saja, jangan banyak-banyak. Atau menjadi 2 kelompok. 2 kelompok aja ya, Pak? Iya, siap. Faldo, Falhatunisa, sama Abdur, sama Agung, Pak. Oke. 2 orang dulu, Pak. Siap. PowerPoint yang Bapak sajikan di sini sudah tertera jelas gitu. Tata cara pengurusan jenazah. Tadi surat yang kita baca tadi itu menerangkan tentang ya pengurusan jenazah juga, tentang mengingatkan kita bahwasannya setiap yang bernyawa itu akan mengalami mati atau meninggal dunia seperti itu. Oke, dilanjut. Paldo, operator, dilanjut. Nah, nih ada hal-hal yang dilakukan terhadap orang yang baru saja meninggal. Nah, sini mengatupkan matanya. Nah, mengatuk matanya ketika sambil mengucapkan istirja, kemudian membuka pakaian dan perhiasan. Semuanya yang menempel di badan dibuka, dilepas. Kan, seperti itu. Dan membucurkan ke arah timur atau utara seperti itu. Oke, lanjut. Paldo, ini penjelasan secara singkat saja. Nanti dari setiap kelompoknya memaparkan atau praktek langsung mengenai penanganan jenazah. Wajiban orang Islam. Oke. Wajiban orang Islam terhadap orang Islam yang meninggal. Nah, sini. Poin intinya emang di sini. Jadi
orang Islam itu memiliki kewajiban untuk mengurusi orang Islam yang meninggal gitu. Wajib di sini yakni fardu kifayah. Apabila ada satu orang yang melakukan, maka dosa satu orang, satu kampung itu gugur semua karena sudah ada yang melakukan satu orang, seperti itu. Nah, di sini kewajibannya yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan dan juga menguburkan. Ada 4 poin. Oke, yang berhak memandikan jenazah. Selanjutnya, suami atau istri jenazah. Coba Abdur, dibaca Abdur. Yang berhak memandikan jenazah. Mana Pak? Semuanya satu aja Pak. Semuanya. Yang berhak memandikan jenazah: 1. Suami atau istri jenazah. 2. Mahram atau keluarga terdekat dengan jenazah. 3. Keluarga jauh dan tahu tata cara memandikan jenazah serta dapat dipercaya. 4. Berjenis kelamin sama dengan jenazah. 5. Apabila semuanya tidak ada, maka cukup ditayamumkan. Nah, sudah jelas? Masih ada pertanyaan? Dari teman-teman masih ada yang menjanggal? Cukup Pak. Cukup. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, ini tata cara memandikan jenazah. Ini ada gambarannya. Gambaran atau foto ini terkait mengenai memandikan jenazah. Nanti teman-teman yang sudah dibagi kelompok mempraktekkan mengenai tata cara yang benar yang sesuai dengan syariat Islam gitu, bagaimana seperti itu. Ini bisa dilihat ya, ini merupakan tata cara pemandian jenazah. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, yang pertama itu ya tadi yang satu itu satu. Jangan terlalu cepat. Nah, ini pertama, ini jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung dari pandangan orang banyak dan diletakkan pada tempat yang lebih tinggi seperti dipan atau balai-balai. Ya mungkin teman-teman sudah pernah mengetahui ya, ketika ada orang yang meninggal itu dimandikan di atas keranjang atau dipan gitu ya. Tahu kan teman-teman? Ya itu bukan itu katil, itu biasanya untuk di pohnya mau. Ya seperti itu. Kemudian biasanya juga dikasih batang apa tuh? Batang pisang buat nahan di bagian kepala gitu ya, bagian itu. Oke, lanjut slide ya. Yang kedua, poin kedua itu jenazah diberi pakaian mandi, pakaian basahan, nah, seperti sarung atau kain supaya mudah memandikannya dan auratnya tetap tertutup. Iya, seperti itu. Pokoknya ketika memandikan mayit itu semua dikasih pakaian gitu, pakaian agar aurat mayit ini atau jenazah ini selalu tertutup. Jadi seperti itu. Wah, udah ada yang mulai mengantuk ini. Bapak ada ada apanya? Ada permainan. Ikuti Bapak. Jadi kalau Bapak bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Selamat pagi. Oke. Kalau Bapak bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat siang. Oke. Kalau Bapak bilang selamat sore, tepuk 3 kali. Nah, kalau Bapak bilang selamat malam, jangan tepuk. Kenapa coba? Selamat malam jangan tepuk, kenapa? Abdul. Wah, betul sekali. Tidur. Oke, mari kita coba ya. Ice breaking gitu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam Paldo. Yang konsennya fokus, konsentrasi. Oke, sekali lagi ya, biar nggak ngantuk. Ini memang materinya sangat membosankan gitu. Jadi Bapak seling-selingi ice breaking agar kalian masih tetap semangat dalam belajar. Sekali lagi ya, Paldo.
Oke. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, ini udah pada mulai fokus, udah mulai pada melek semua ya. Oke, kita berlanjut lagi ke poin yang ketiga. Tadi itu jenazahnya, yang kedua tadi poin yang kedua itu jenazahnya harus dikasih pakaian, dikasih pakaian supaya aurat tertutup ketika memandikan. Kemudian yang ketiga yakni membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badannya gitu. Jadi semua jadi mayit itu atau jenazah itu ketika sedang dimandikan itu lubang-lubang itu tutup, dikhawatirkan airnya masuk. Akan tapi semua kotoran-kotoran itu dikeluarkan semua yang ada di dalam badannya gitu. Di perut itu biasanya di perut akan tapi jangan keras-keras gitu, alon-alon. Seperti itu. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini tadi juga masuk tuh. Jadi jenazah itu agak didudukan tujuannya itu ya perutnya itu di perut agar semua kotoran itu keluar. Jadi selama dimandikan itu ya memang harus benar-benar bersih, suci dan wangi gitu. Nanti ada poin-poin selanjutnya. Oke, dilanjut Paldo, operator. Nah, ini poin kelima itu menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata lah. Pokoknya dari ujung kepala hingga ujung kaki itu terkena air semua rata seperti ini. Ya sama seperti halnya orang yang mandi junub, sama seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini setelah diwudukan dan terakhir disiram dengan air terus bla 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 bla. Nah intinya setelah semua tadi dari urutan pertama hingga kelima, setelah itu diwudukan. Nanti yang wudukannya tentunya yang orang yang memandikan, nggak mungkin mayit kok wudu sendiri kan nggak mungkin, itu mustahil kan, nggak mungkin. Gitu. Kemudian ya daun bidara tahu daun bidara? Nggak tahu. Jadi daun bidara itu ya semacam ya daun-daunan lah yang biasa dipakai untuk bukan ngusir setan, bukan seperti itu. Buat wangi-wangi. Jadi di zaman dahulu itu kan belum ada sabun. Nah, orang zaman dahulu itu menggunakan wangi-wangi itu, pewangi itu ya menggunakan daun bidara. Tujuannya ya agar si mayit ini tetap wangi lah. Karena ya ketika seseorang sudah menjadi jenazah atau mayit, dia itu akan bau gitu, bau. Ya tujuannya dikasih itu biar tetap wangi. Nah, daun bidara kemudian dicampur dengan kapur barus, dimandikan itu ya wangi, tujuannya seperti itu. Lanjut, Valdo. Nah, ini poin yang kedua atau selanjutnya itu pembahasan selanjutnya mengenai mengafani jenazah. Mengafani jenazah, nih bisa itu. Nah, oke. Ini di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah. Yang pertama itu hukum dan syarat orang yang mengafani jenazah sama dengan ketentuan memandikan jenazah. Tadi hukum dan juga ketentuannya disamakan dengan yang memandikan jenazah. Kemudian kain kafannya itu, yang kedua itu syaratnya itu yang harus perhatikan kain kafannya bersih. Nggak mungkin kain kafan bekas gitu. Harus yang baru lah, kalau bisa diusahakan harus yang baru. Walaupun memang ada saja ketika seseorang itu berwasiat kepada sanak keluarganya, sanak familinya gitu. Ya agar ketika dia meninggal itu menggunakan kain kafan yang sudah buluk, sudah lama gitu. Ada saja, tapi ya diusahakan yang baru. Seperti itu. Kemudian kain kafan yang diperoleh dengan cara halal. Nah, Valdo jangan sampai nanti ketika ada keluarganya yang meninggal jangan kain kafannya itu belinya jangan dengan cara yang haram gitu. Entah itu caranya itu dengan caranya yang haram, jangan gitu. Oke, berarti yang keempat itu kafan laki-laki itu 3 lapis.
Nah, sedangkan yang perempuan itu sebaiknya itu 5 lapis. Jadi bisa dibedakan ya antara laki-laki dan juga perempuan itu 3 lapis dan 5 lapis. Oke, slide selanjutnya. Nah, itu. Tata cara menghafal nih. Oke, lanjut. Slide lanjut. Nah, ini bisa dilihat ya. Dilihat, bisa dipahami. Pak, simpel dulu baca Pak. Ya, silakan, Paldo. Dibaca Paldo. Belajar menghafal jenazah. 1. Hamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai. 2. Rentangkan 5 atau 7 utas tali di atasnya, Pak. Iya. Paham? Kalau yang dimaksud gimana? Belum, Pak. Belum. Jadi sini itu dihamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai gitu. Tikar, tahu tikar? Nggak tahu, Pak. Tikar, masa nggak tahu tikar? Abdur tahu tikar? Klasa, Pak, klasa. Ya itu kalau bahasa Jawanya klasa, tikar itu. Seperti itu ya. Ya, tikar digelarkan gitu di lantai. Kalau permadani boleh nggak, Pak? Ya enggak lah, itu persyaratan tikar. Terlalu mewah mungkin permadani, Pak. Rentangkan 5 atau 7 tutas tali di atasnya, tali kain kafan, tali pocong gitu. Itu. Kemudian lanjut slide selanjutnya. Nah, 3 lapis. Nah, untuk laki-laki mungkin samalah. Tadi sudah diterangkan. Di atas kain kafan ditapur dengan kapur barus dan wangi-wangian. Tujuannya agar tetap terjaga kewangiannya gitu. Tetap harum lah, seperti itu. Oke, lanjut. Terus lanjut. Oke. Jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan menempelkan kain kafan secukupnya atau kain kapas secukupnya pada lubang-lubang yang ada pada tubuh. Nah, kemudian jenazah itu diletakkan kain kafan yang sudah tadi disediakan gitu ya. Terus kain kapas itu tujuannya itu untuk menutup semua lubang-lubang yang ada di mayit, badan mayit lah, jasadnya mayit. Kemudian terakhir tubuh jenazah itu dibungkus dengan kain kafan sampai rapi, kemudian diikat dengan tali di bagian ujung kepala, dada, perut. Oke, bisa dipahami ya, Valdo? Bisa, Pak. Oke, lanjut slide selanjutnya. Terus menyolatkan jenazah. Oke. Nah, ini syarat-syarat mensolati atau menyolatkan jenazah. Coba Abdur dibaca, Abdur. Oh ya, Abdur sudah tadi ya. Falahatun nisa. Gantian dibaca Falahatun nisa. Menyolatkan jenazah, syarat-syarat jenazah. 1. Yang menyolatkan adalah orang Islam, suci dari hadas dan najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. 2. Jenazah disolatkan setelah dimandikan. 3. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan kecuali salat gaib. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Bagus. Bisa dipahami bagus? Bisa, Pak. Oke, siap. Jadi yang sholat atau syarat-syarat untuk menyolatkan mayit itu atau menyolatkan jenazah itu, yang pertama ya tentunya yang menyolatkan itu adalah orang Islam dan juga suci dari hadas najis. Ya, sama halnya dengan ketentuan sholat-sholat fardu lainnya atau sholat sunnah lainnya. Tentunya seseorang ketika hendak melaksanakan sholat itu ya tentunya harus suci dari hadas dan juga najis dan juga menutup aurat. Kemudian yang kedua itu jenazah disolatkan setelah dimandikan. Setelah sudah beres dimandikan, dikafani sudah beres, baru disolati. Ya, paham Abdur? Paham Abdur? Ya, bagus, paham bagus? Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian yang ketiga jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolotkan, kecuali sholat gaib. Beda lagi kalau sholat gaib. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, rukun ini bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Ini rukun-rukun sholat jenazah. Pertama itu niat
Kemudian berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat, mendoakan jenazah, mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Tuh. Oke, lanjut slide selanjutnya. Slide selanjutnya sunnah sholat jenazah. Ini ada sunnahnya juga. Nah, lanjut ini kok mana? Oke. Jadi sunnah itu mengangkat tangan. Nah, itu sunnah ya. Ketika Allahu Akbar, nah itu termasuk dalam sunnah. Jadi fardu ketika sholat jenazah nggak langsung kayak gini juga nggak apa-apa. Tapi baiknya itu mengangkat terlebih dahulu ya. Kemudian kedua itu merendahkan suara bacaan. Jadi bacaannya itu secara sir, bukan secara jahar gitu. Ya, yang ketiga membaca ta'awudz, disunahkan juga disunahkan banyak jamaahnya itu jamaah banyak itu ya disunahkan. Kemudian memperhatikan shaf minimal 3 shaf. Kalau sholat jenazah itu biasanya itu shafnya itu rapat-rapat. Jadi tidak seperti sholat pada ya sholat wajib lah. Ya itu beda lagi, Abdur, kamu mah upload terus Abdur ini. Oke. Ya beda lagi itu juga Paldo. Oke. Nah ini ketentuan shaf. Ketentuan shaf sholat. Oke lanjut. Nih lanjut. Nah ini ketentuannya itu. Tadi shaf sholat itu ulang tadi deh. Tadi kepala jenazah ya. Jadi imam berdirinya itu sejajar dengan kepalanya gitu. Ketika mayitnya laki-laki ya, imamnya itu harus sejajar dengan kepala jenazahnya. Oke lanjut. Sedangkan kalau perempuan nih berdiri sejajar dengan perut, imamnya itu sejajar dengan perut mayit jenazahnya harus sejajar dengan imamnya. Oke, nih tata cara pelaksanaan sholat jenazah sama berdiri. Nah, oke lanjut. Oke, takbiratul ihram, baca Fatihah. Oke, lanjut. Paham ya? Takbiratul ihram membaca Fatihah, kemudian membaca doa. Takbir kedua itu membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Takbir yang ketiga itu mendoakan jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini kalau laki-laki ya. Kalau perempuannya itu bagaimana Abdur? Kalau perempuannya coba. Nah, iya betul. Bagaimana coba? Iya. Wah. Iya jangan main-main ya. Yang bener Valdo jangan gurau terus si Valdo ini. Iya. Wan ha iya bentar. Jadi itu kalau perempuan itu dengan didomirnya ha. Kalau banyak hum. Ya, seperti itu. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini takbir yang keempat itu baca doa lagi. Doanya bisa dibaca. Valdo coba dibaca Valdo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Oke. Ya ini doa keempat. Doa keempat setelah Allahumma ighfir lahu tadi. Takbir keempat itu gitu. Lanjut slide selanjutnya. Nah ini slide selanjutnya ini atau yang keenam ini membaca salam. Salam pada sholat mayit ini berbeda dengan sholat fardu yang lain yang biasa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini diperuntukkan untuk atau salamnya untuk jenazah atau mayit seperti itu. Oke. Nah ini menguburkan mayit. Oke, ini persyaratannya bisa dibaca.
dibuatkan liang lahat. Pertama itu sepanjang badan jenazah. Jadi dikira-kira itu badan jenazah berapa. Nah nanti liang kuburannya di kira-kira juga. Kira-kira pas gitu dengan jenazah gitu. Kemudian di dasar lubang dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Maksudnya supaya tidak mudah dibongkar binatang buas setelah jenazah membusuk. Nah itu seperti itu. Kemudian lanjut slide selanjutnya. Nah ini jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring dan menghadap kiblat pada saat meletakkan jenazah. Nah, ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring gitu, menghadap kiblat, pada saat jenazah diletakkan dikebumikan itu kita membaca doa Bismillahi ala millati Rasulillah. Dikebumikan seperti itu. Paham, Rivaldo? Falahatun Nisa paham? Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, terus. Nah, kelewat itu. Tali-tali pocong lah kita tahunya gitu. Tali-tali pocong itu diikat semua, jenazah ditutup dengan papan, kemudian di atasnya timbun dengan tanah sampai liang kubur rata. Kemudian tinggikan kuburan dari tanah kurang lebih 1 jengkal dan di atas arah kepala diberi tanda batu nisan. Seperti itu. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Nah ini menyiram dengan air di atas kubur jenazah. Terus yang terakhir doakan dan memohonkan ampun. Oke, lanjut. Nah takziah. Oke, lanjut. Nah takziah itu kalau menurut bahasa itu menghibur. Menurut istilah itu mengunjungi keluarga yang meninggal dunia dengan tujuan agar keluarga yang timpa musibah dapat terhibur. Jadi kalau kalian itu hendak bertakziah ke teman, entah itu teman atau sanak famili gitu, sanak saudara lainnya, kalian itu ya menghibur gitu, menghibur. Tujuannya itu agar keluarga yang ditinggalkannya itu tidak bersedih gitu. Jangan sampai kalian bertakziah ke teman atau sanak saudaranya itu malah kalian itu membuat nambah pusing bahkan nambah bersedih gitu. Itu nggak boleh ya. Ya, Abdur, dapat dipahami Abdur? Sambil makan boleh ya Pak? Ya, boleh saja, tapi ya setidaknya jangan sampai merepotkan yang sedang terkena musibahnya gitu. Oke, lanjut. Ziarah kubur. Nah, ini tujuan dari ziarah kubur. Bagus, coba dibaca bagus. Tujuan ziarah kubur. Tujuan ziarah kubur antara lain 1 mengingatkan mati, 2 ziarah kubur hukumnya sunnah bagi laki-laki dan makruh bagi perempuan, wanita. 3 mengucapkan salam, mendoakan dan memohonkan ampun kepada ahli kubur. Nah ya bisa dipahami ya mungkin ya. Dari tujuan ziarah kubur itu ya pertama paling utamanya zikrul maut, mengingat kematian gitu, seperti itu. Kemudian lanjut slide selanjutnya, doa ziarah kubur. Nah ini bisa dibaca Assalamualaikum minal mu'min muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun fa asallallahu lana wa lakum afiyah. Nah ini sesuai dengan hadis Muslim Ahmad. Lanjut slide selanjutnya. Oke, sudah selesai? Oke, sudah selesai. Oke, setelah pemaparan yang begitu agak lama juga gitu. Dari teman-teman ada yang dipertanyakan mengenai poin-poin yang sudah dipaparkan mengenai mensolati jenazah, menyolatkan jenazah, memandikan mayit, mengkafani mayit, takziah, ziarah kubur dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan, Abdur? Tanya Pak. Iya, silakan Abdur. Tadi di penjelasan Pak, apa itu Pak namanya Pak? Yang mana? Proyek di slide itu. Ya Pak. Itu isi kalimat kalau mayatnya masih terbuka matanya kemudian ditutup sambil mengucapkan istirja. Apa itu Pak? Istirja itu
apa ya? Sebentar. Iya, jadi kalimat istirja itu yang biasa kalian dengar setiap ada orang yang meninggal. Tahu nggak Valdo apa? Oke, betul, betul. Ini Valdo walaupun suka main-main tapi cerdas juga Valdo ini. Tadinya makna apa Valdo ini tadi pagi? No. Ya, jadi istirja itu kalimat istirja itu yang biasa kita dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu sembari matanya ditutupkan. Seperti itu. Ya. Paham? Abdur? Ada lagi? Falahatun Nisa ada yang ditanyakan? Oh yang mulu ini. Oke. Kita akan berlanjut lagi, ada beberapa poin. Nanti Bapak akan membagikan kertas ke setiap kelompoknya. Ya, akan membagikan kertas. Jadi setiap kelompoknya itu akan kebagian semuanya. Ya. Nah, ini dua kelompok itu akan kebagiannya. Oke, mangga perwakilan dari setiap kelompoknya maju ke depan untuk mengambil kertas yang sudah disediakan. Mangga, perwakilannya maju. Ambil satu kertas, sok. Dipilih. Mangga, perwakilan diambil. Ya, Valdo. Ya langsung dibuka di sana aja, ntar didiskusikan oleh teman-temannya. Ya, bagaimana? Sudah dibuka? Kelompok 1, Abdur, kebagiannya Pak? Memandikan Valdo, Pak. Wah, yang benar, Abdur. Memandikan jenazah, Pak. Oke, memandikan jenazah. Kemudian ini, Valdo apa? Mensalatkan Rohman. Yang benar. Mensalatkan jenazah, Pak. Oke, nanti dari setiap kelompoknya itu atau perwakilan saja gitu, maju satu gitu untuk mempraktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah dengan sesuai syariat Islam. Kemudian yang tadi juga kelompok Palu juga sama tentang apa? Mensolatkan jenazah. Jenazah ya, Pak. Jenazah ya, oke. Ya, mau kelompok siapa dulu? Mangga didiskusikan terlebih dahulu. Kelompok 2 dulu. Yo, mangga. Boleh langsung maju ke depan. Tahu bagaimana? Jadi awal dari tata cara mensolatkan jenazah itu yang harus dipersiapkan itu apa dulu? Dipersiapkan itu ini Pak, apa namanya? Kita harus punya mental. Punya mental. Iya, Pak. Ya mental apa dulu nih? Mental biar enggak grogi, Pak. Oke, terus? Nyelatinya kan jenazah mertua. Kok bisa begitu? Ya, Pak. Oke, lanjut. Kemudian apa lagi? Niat. Ya. Niatnya bagaimana? Tergantung mayitnya, Pak. Laki-laki atau perempuan. Agak kesinian. Duduk. Nah, ini gambaran saja sih. Jadi dalam pelaksanaan pada umumnya itu berdiri ya. Berdiri, Pak. Ini mah hanya percontohan saja. Tapi baiknya berdiri sini aja berdiri. Jadi menghadap ke sana, ke teman-teman menghadapnya. Iya. Jadi pertama itu bagaimana? Salatin jam Niat, Pak. Niat sok gimana? Usolli sunatan ala hadal mayyiti arba'at takbirati berkifayati lillahi ta'ala. Nah, itu kalau niat mayitnya laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Diganti jadi mayitati, Pak. Sok. Hadal mayyiti arba'at takbirati berkifayati lillahi ta'ala. Allahu
Oke. 4 kali Pak. 4 kali. Takbir yang pertama? Takbir yang pertama itu baca Fatihah Pak. Fatihah. Kemudian Kedua, terus baca sholawat Pak. Ketiga, mendoakan mayit Pak. Keempat, doa juga. Doanya bagaimana? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Oke. Oke, setelah itu salam Pak. Salam. Nah, baiknya lagi setelah salam dilanjut dengan tahlil seperti itu ya. Oke, selesai kelompok 1. Kelompok selanjutnya Abdur. Kelompoknya Abdur, siapa perwakilannya? Abdur. Siapa perwakilannya Abdur? Abdur Pak, coba. Iya, mangga Abdur ke sini. Jadi tadi itu Abdur kebagian tentang materi sholat memandikan Pak. Memandikan jenazah. Oke. Tadi setelah Bapak menyampaikan materi, coba Abdur praktikkan mengenai memandikan mayat yang benar gitu. Contohnya contohan itu tuh coba diambil barang itunya. Nah, ya, sok taruh di mana? Ya, ini perumpamaan saja. Ini mayit ditaruh di sini. Dipan ini Pak, dipan Pak. Ya, dipan, sok. Gini Pak. Pertama itu bagaimana, sok? Pertama dibuka dulu bajunya Pak. Iya. Ya, Buka. Tapi Kemudian? matanya masih terbuka Pak. Tutup Nah, dulu ya Pak. tutup dulu. Sembari membaca apa tadi? Kalimat apa? Innalillahi Pak. Iya, istirja. Oke. Terus alirkan air ke seluruh tubuh Pak. Iya. Ya, itu kan ditutup auratnya. Sambil digosok-gosok, perutnya agak dinaikkan, kepalanya. Iya. Agak ditekan supaya air kotoran keluar. Iya. Dicekoki. Terus setelah selesai proses semua, terakhir dikasih kapur supaya wangi, sabun. Setelah itu selesai, udah gitu aja Pak. Iya. Gimana, Pak? Setelah dimandikan biasanya dimakan. Dibawa ke dipan lagi untuk dikafani Pak. Oke, dikafani. Setelah dikafani disolati. Iya. Oke, terima kasih Abdur. Kembali ke tempat. Oke. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah memaparkan ya begitu antusias juga dalam kegiatan belajar juga ini. Jadi pada inti kesimpulan pembelajaran pada pagi kali ini, intinya kita itu sebagai umat Islam itu harus saling gotong royong gitu, membantu sama lain gitu, karena kita juga makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendirian gitu. Ketika kita ya contohnya tadi saja, ketika kita ya banyak ibroh atau hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan pengurusan jenazah ya. Mungkin cukup sekian, nanti materi selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai tentang apa sih namanya pelaksanaan sholat gerhana gitu ya. Dan Bapak akan memberikan tugas kepada teman-temannya mengenai materi sekarang ya, dicatat ya teman-teman. Nanti tugasnya Bapak kasihkan ke ketua kelas saja ya, Abdur. Nanti menghadap ke Bapak di kantor, nanti Bapak kasihkan, nanti dibagikan ke teman-teman. Nanti soalnya itu PG dan juga esai gitu. Ya bangga dipimpin doa ketua kelas Abdur, dipimpin doa sebelum pulang. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin cukup sekian.
materi atau beberapa poin yang Bapak bisa sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.